Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam diskusi pendalaman dan pencarian filosofi Pancasila. Masih berkaitan dengan Gua Silamangling, yaitu kisah tentang para bidadari, 7 bidadari. Banyak legenda yang dikaitkan dengan asal-usul 7 bidadari ini, di mana 7 bidadari nanti akan menjadi 7 penari utama di Kahyangan Indraloyo. Di antara banyak legenda itu, salah satunya para bidadari berasal dari permata yang turun dari langit atau bintang, di mana dalam masyarakat Jawa bintang tersebut ada gugusan bintang Lintang Kartiko. Relief 7 bintang ini yang sangat terkenal terdapat di Candi Borobudur. Dalam satu panel dipahat bersama relief bulan dan matahari. 7 bidadari yang akhirnya menjadi penari utama di Istana Indralaya. Dia ditugaskan Batara Indra untuk mencoba menguji keteguhan Arjuna. Di panel ini tampak 3 bidadari, 2 sedang menggoda Arjuna dan 1 lagi sedang mengawasi, dan 4 lainnya menari di hadapan Arjuna. Ketika Arjuna membidik pangkal lidah Prabu Newata Kawaca, maka kami berasumsi dan mengaitkan 7 prinsip tadi dengan 7 organ di wajah: 2 telinga, 2 mata, 2 lubang hidung, 1 mulut, di mana di mulut itulah letak pangkal lidah. 7 organ ini adalah alat dari akal manusia. Adapun panah atau manah atau ati dan pasupati yang bermakna membunuh kebinatangan, itulah hati nurani, hati yang mendapat cahaya. Dikiaskan golongan kanan atau golongan para dewa, dan golongan kiri golongan para denawa atau para raksasa. Konsep 7 ini mengingatkan kembali kepada salah satu 7 yang diulang-ulang dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah, di mana huruf terakhirnya adalah huruf nun. Bisa dimaknai ada 2, yaitu nur atau nar. Puncak Arjuna Wiwaha adalah pernikahan Arjuna dengan 7 bidadari. Arjuna yang mendapat anugerah panah pasupati atau hati yang bercahaya, dia akan menikah dengan alat yang lain, yaitu akal pikiran, yang dikiaskan dengan 7 bidadari atau 7 organ di wajah: 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, dan 1 mulut. Dalam kisah lain, 7 bidadari ini adalah penari yang menarikan tarian ciptaan Batara Siwa, yaitu tari Lenggot Bowo. Di luar kisah dalam Arjuna Wiwaha, terdapat lagi 1 tarian yang berkaitan dengan pernikahan yang sangat sakral. Kita semua tahu tari Bedoyo Ketawang. Konon Kanjeng Ratu Kidul menambahkan 2 bidadari lagi, sehingga penari Bedoyo Ketawang berjumlah 9 orang. Apakah benar dari 7 bidadari menjadi
9 bidadari itu adalah dari 7 penari menjadi 9 penari, atau dari 7 organ yang di wajah ditambah 2 lagi menjadi 9 organ atau lubang yang kita sebut dengan babahan Hawa Songo. Lah, berikut kita akan menyimak ada di sedikit informasi dari Gustimo jadi dari Keraton Kasunanan Surakarta, makna filosofinya atau informasi yang itu adalah tentang kaitan tuntunan bagi tari Bedoyo Ketawang dengan dari mulai babahan Hawa Songo. lahir terus Nah, mengarungi kehidupan di dunia untuk sampai kali ini kita cuplik saja yang berkaitan dengan babahan Hawa Songo. Nah, Bedoyo Ketawang secara fisik bisa dilihat adalah pakaian manten basahan Surakarta, yang dimana simbol-simbol dari paesnya itu sendiri. Kenapa gelungnya harus pakai bokor mengkurep, terus kenapa harus cunduk mentulnya, kembang goyangnya itu harus 9. Itu semua ada makna filosofinya yang diinginkan, bahwa 9 itu sendiri, bahwa manusia harus bisa membersihkan batiniahnya, itu harus bisa menutup babahan Hawa Songo atau lubang yang ada di dalam badan kita. Makanya untuk syair Bedoyo Ketawang yang paling terakhir, yen mati ngendi surupe. Di belakang kami adalah Gunung Budek dengan pegunungan Walikukun, tempat di mana Gua Selongmengleng berada. Supraba yang diincar oleh Prabu Niwata Kawaca dan berhasil mengetahui letak kelemahan Prabu Niwata Kawaca, yaitu pangkal lidah. Ketika nanti dikaitkan dengan tari Bedoyo Ketawang, 7 bidadari ini akan ditambahkan oleh Kanjeng Ratu Segoro Kidul menjadi lengkap 9 penari, yang dalam beberapa kajian itu terkait dengan babahan Hawa Songo, sehingga persatunya panah pasopati, panah atau manah, pasu hewan, pati mati, manah atau hati yang bisa membunuh karakter binatang di dalam diri kita. Maka yang bisa mengendalikan babahan Hawa Songo akan ketemu dengan guru sejati, Batara Guru. Selomangling, salah satu pendapat, berasal dari kata selo atau batu, mang matahari atau Batara Guru, dan leng adalah rumah atau lubang, di mana di situ ada lubang yang mana Batara Guru diceritakan menghadiahkan panah Pasopati kepada Arjuna. Di lain pihak, Arjuna Wiwaha ada cerita tentang pernikahan Arjuna dengan 7 bidadari. Ketika dikaitkan dengan babahan Hawa Songo berarti 9 lubang. Maka 7 bidadari ada 7 lubang di wajah kita. Kita tidak asing dengan istilah keras kepala atau kepala batu. Apakah Selomangling, batu yang menjadi leng lubangnya Batara Guru ini, bermakna kepala batu kita yang mempunyai 7 lubang? Babahan Hawa Pitu. Monggo bisa didiskusikan. Tapi sekali lagi informasi ini belum tentu benar. Diceritakan barang siapa bisa mengendalikan babahan Hawa Songo maka akan ketemu dengan guru sejati. Siapa guru sejati? Apakah Batara Guru? Sebagai umat muslim dari Jawa, sebenarnya hal ini tidak sangat asing. Karena
Batara Guru telah diadopsi sebagai sarana berdakwah dalam pewayangan gubahan Sunan Kalijaga. Jadi versi Sunan Kalijaga. Dan Sunan Giri pun juga telah menggelari dirinya sebagai Prabu Satmata, yang berarti juga Batara Guru. Sementara Sunan Kalijaga mendapatkan nama Kalijaga itu dari Kalijaga di wilayah Cirebon setelah bertahanut di Kali Tangi di Gresik dan Kali Wungu di Kendal. Konon kabarnya beliau bertahanut di situ bersama Syekh Siti Jenar. Bisa dibaca di buku Atlas Wali Songo karya almarhum Kiai Haji Agus Sunyoto. Demikianlah diskusi kali ini. Sebagai kata-kata akhir, apakah hari ini panjenengan sedoyo sudah bertemu dengan 7 bidadari? Kalau belum bertemu, monggo dolan mampir ke Tulungagung, ke Gua Selomangleng. Kalau terlalu jauh, Gua Selomangleng ada di dalam diri Anda pribadi. Demikianlah diskusi kali ini, kami tutup, kami akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan atau informasi yang miss. Akhirnya kami akhiri. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.